Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kami kelompok 1 dan di sini kami akan menjelaskan bagaimana sih kation golongan 2A dalam pemisahan dan juga identifikasi. Oke, sebelum melanjutkan kepada pematerian, di sini saya sebagai moderator ingin memperkenalkan terlebih dahulu siapa saja sih kelompok 1 yang akan menjelaskan penjelasan kation golongan 2A. Nah, yang pertama ada Absorvatur, dan yang kedua ada Anissa Sufi Hanifah, dan yang ketiga ada saya sendiri Fauziah Mutimilatina, dan yang terakhir ada Kevin Mardiansyah. Nah, selanjutnya, sebelum melanjutkan ke pematerian, maka saya akan menjelaskan terlebih dahulu bahan apa saja sih yang akan kami bawakan untuk kation golongan 2A ini. Nah, yang pertama, kami akan menjelaskan bagaimana sih penjelasan kation 2A itu, dan yang kedua, bagan dan skema pemisahan kation 2A, dan yang ketiga ada identifikasi kation 2A, dan yang terakhir ada persamaan reaksi kation 2A. Terus disimak ya, teman-teman. Penjelasan tentang kation 2A. Apa itu kation? Seperti yang telah kita ketahui bahwa kation adalah ion-ion yang bermuatan positif yang digunakan untuk analisis kualitatif sistematik dan diklasifikasikan berdasarkan sifat-sifatnya. Kemudian, regensia golongan yang dipakai untuk klasifikasi kation tersebut yang paling umum adalah asam klorida, hidrogen sulfida, amonium sulfida, dan amonium karbonat. Nah, berdasarkan apa sih klasifikasi tersebut? Klasifikasi tersebut didasarkan atas apakah kation tersebut bereaksi dengan regensia tersebut, membentuk endapan atau tidak. Nah, klasifikasi kation golongan 2 ini dibagi menjadi 2 subgolongan berdasarkan kelarutan endapan sulfida terhadap amonium polisulfida. Sulfida dari subgolongan 2A tidak dapat larut dalam amonium polisulfida. Nah, golongan 2A sendiri disebut sebagai golongan tembaga. Unsur-unsurnya ada Hg2+, Pb2+, Cu2+, Bi3+, dan Cd2+. Kemudian membentuk endapan dengan garam sulfida dalam suasana asam encer dan tidak bereaksi dengan HCl atau tidak membentuk endapan. Nah, gimana nih teman-teman setelah mendengarkan penjelasan dari teman saya bahwa penjelasan kation 2A itu secara umumnya seperti itu. Nah, yang kedua, saya akan menjelaskan nih bagan dan juga skema pemisahan kation 2A. Yang pertama nih, kalau misalnya kita masukin larutan sampel, lalu kita tambahkan dengan HCl, maka akan terbentuk atau terbagi menjadi dua, yaitu residu golongan 1 dan juga filtrat golongan 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, setelah itu filtrat golongan 1, 2, 3, dan 4, dan 5 kita tambahkan dengan HCl, lalu kemudian kita tambahkan juga dengan H2S. Nah, setelah itu maka akan dihasilkan bahwa terbentuknya residu golongan 2 dan juga filtrat golongan 3, 4, dan 5. Nah, residu golongan 2 ini akan ditambahkan lagi dengan amonium polisulfida. Nah, apabila ditambahkan, maka akan terbentuk lagi, yaitu endapan atau residu golongan 2A, yaitu HGS, PBS, CuS, Bi2S3, dan juga CDS. Nah, sementara filtrat dari golongan 2 B ini yaitu NH4ASS4, NH42SBS4, dan juga NH42SNS3. Nah, karena di slide sebelumnya itu tidak cukup, maka saya akan menjelaskan di slide selanjutnya dan yang masih berkaitan dengan residu golongan 2A. Nah, apabila residu golongan 2A ini kita tambahkan dengan HNO3, maka akan menghasilkan residu dan juga filtrat. Kita bahas dulu nih ke bagian residu. Nah, residunya ini yaitu HGS. Nah, apabila residu HGS ini kita tambahkan dengan H2S, maka akan menghasilkan HGS yang berwarna hitam.
Dan apabila kita menambahkan dengan SnCl2, maka akan menghasilkan HgCl2 berbentuk endapan berwarna putih dan juga SnCl2 endapan berwarna hitam. Nah, kita beralih kepada filtrat. Nah, filtrat ini kita akan menghasilkan Hg2+, Pb2+, Cu2+, Bi3+, dan juga Cd2+. Nah, apabila filtrat ini kita tambahkan dengan H2SO4, maka akan menghasilkan dua bagian. Yang pertama, kita akan ke bagian PbSO4 dulu yang mengendap, dan endapannya ini berwarna putih. Nah, si endapan berwarna putih ini apabila kita tambahkan dengan CH3COOH dan juga kita tambahkan dengan NH4 asetat, maka akan menghasilkan Pb2+. Nah, Pb2+ ini apabila kita tambahkan lagi dengan K2CrO4, maka kita akan menghasilkan PbCrO4 yang mengendap dan endapan itu berwarna kuning. Nah, kita beralih nih kepada filtrat. Nah, filtrat tadi ini akan menghasilkan Cu2+, Bi3+, Cd2+. Nah, apabila filtrat ini ditambahkan dengan NH4OH, maka akan menghasilkan dua bagian lagi. Nah, bagian yang pertama kita ke bagian BiOH3 yang mengendap dan endapannya ini berwarna putih. Nah, si endapan ini kita tambahkan nih dengan NaOH, NaOH dan juga SnCl2. Nah, setelah itu maka akan dihasilkan Bi yang mengendap dan endapannya ini berwarna hitam. Nah, terus gimana sih yang sebelahnya? Nah, yang sebelahnya ini apabila ditambahkan nih dengan NH4OH, maka akan menghasilkan Cu2+ dan juga Cd2+. Nah, di sini juga terbagi dua karena yang pertama kita tambahkan dengan asam asetat K4 FeCN6 min akan menghasilkan apa? CDS yang berwarna kuning. Sementara yang satunya lagi apabila kita tambahkan dengan KCN dan juga kita tambahkan dengan H2S, maka akan menghasilkan Cu2 FeCN6 yang mengendap dan endapannya ini berwarna coklat kemerahan. Nah, sekian dulu nih dari bagan dan skema pemisahan kation 2A. Nah, kita akan beralih kepada bagian lainnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan rekan saya. Baiklah, selanjutnya nama saya Kevin Mardian Sabayuardana. Saya akan menjelaskan mengenai tabel pemisahan golongan 2A. Endapan golongan 2 ini terbentuk dari endapan golongan 2 yang ditambahkan dengan amonium sulfida dan dihasilkan endapan golongan 2A dan filtrat golongan 2B. Endapan golongan 2A ini yang mungkin mengandung merkuri 2 sulfida, tembaga 2 sulfida, kadmium sulfida, bismut 3 sulfida, dan timbal 2 sulfida ini dicuci beberapa kali dengan air sampai bebas dari klorida. Kemudian dipanaskan dalam penanas air dengan ditambahkan asam nitrat 2 ml 1:1 sambil diaduk, kemudian disentrifugal atau dipisahkan zat endapan dan filtratnya. Kemudian didapatkan endapan yang mungkin mengandung merkuri 2 sulfida dan filtrat yang mungkin mengandung CO2+, CD2+, Bi3+, dan timbal 2+. Nah, kemudian filtrat ini ditambahkan dengan asam sulfat pekat dan dihasilkan PbSO4, endapan PbSO4 berwarna putih dan filtrat yang mungkin mengandung tembaga 2+, CD2+, dan bismut 3+. Kemudian dari endapan PbSO4 ini ditambahkan dengan amonium asetat dan didapatkan Pb2+. Lalu ditambahkan dengan kalium kromat menghasilkan endapan PbCrO4 yang berwarna kuning dan menandakan adanya Pb. Nah, kemudian untuk yang filtratnya yang mengandung Cu2+, Cd2+, dan Bi3+, ditambahkan dengan amonium hidroksida
lalu disentrifugal dan didapatkan endapan BiOH3 berwarna putih dan filtrat yang mungkin mengandung CO2+ dan CD2+. Nah, kemudian endapan BiOH3 ini yang berwarna putih ditambahkan dengan natrium hidroksida dan SnCl2 dan mendapatkan endapan Bi berwarna hitam. Sedangkan filtrat yang mungkin mengandung Cu2+ dan CD2+, ini ditambahkan dengan dibagi dua, ada yang ditambahkan dengan asam asetat dan K4FeCN 6,4-min, dan satu lagi ditambah dengan KCN dan tambah dengan H2S. Dan dihasilkan Cu2FeCN6 menjadi coklat kemerahan yang berwarna coklat kemerahan dan endapan CDS yang berwarna kuning. Selanjutnya yaitu catatan penentuan kation golongan 2A. Berdasarkan tabel sebelumnya, dapat diketahui ada beberapa hal yang harus diketahui. Yang pertama, HGS hanya dapat larut dalam aqua regia. Yang kedua, Pb dapat dipisahkan dari kation-kation lainnya dengan penambahan H2SO4 pekat, sehingga mengendap sebagai PbSO4. Pemanasan hingga terjadi uap SO3 yang putih adalah untuk meyakinkan bahwa semua HNO3 telah habis karena PbSO4 tidak akan mengendap karena ada HNO3. Yang keempat, pemisahan Bi kemudian dapat dilakukan dengan penambahan NH4OH yang akan memberikan kompleks CuNH3 4,2+ dan CD NH3 4,2+ yang mudah larut. Sedangkan Bi3+ akan membentuk endapan BiOH3 yang tidak larut dalam NH4OH berlebih. Jika ke dalamnya ditambahkan enastanit, maka akan terjadi endapan hitam dari Bi. Yang keempat, warna biru menandakan adanya Cu2+. Dari larutan ini adanya CD2+ dapat dilakukan dengan penambahan KCN hingga warna biru hilang. Konstanta ketidakstabilan CuCN42- lebih rendah daripada CdCN42-, sehingga jika ditambah H2S, hanya CdS saja yang mengendap. Untuk selanjutnya, reaksi-reaksi yang terjadi pada kation golongan 2A. Nah, untuk yang pertama, reaksi dari ion Hg2+ atau merkurium. Nah, untuk yang pertama, kita memakai reaksi H2S atau hidrogen sulfida yang menghasilkan persamaan reaksi yaitu 3Hg2+ ditambah 2Cl- ditambah 2H2S menghasilkan Hg3S2Cl2 ditambah 4H+. Nah, dengan adanya asam klorida encer, mula-mula akan terbentuk sebuah endapan putih merkurium klorosulfida. Dan ketika ditambahkan berlebih atau ditambahkan hidrogen sulfida lebih lanjut, maka akan terbentuk endapan berwarna hitam merkurium sulfida. Endapan ini tak larut dalam air, asam nitrat encer panas, hidroksida, alkali, atau amonium sulfida. Nah, selanjutnya ketika ditambahkan air raja, larutan ini dapat melarutkan endapan. Bisa dilihat di tabel pun hasil ketika ditambahkan air raja, endapan ini larut. Untuk selanjutnya sama seperti ketika reaksinya menggunakan NH3, NaOH sedikit berlebih, dan KCN, SnCl, hasilnya pun berbeda ketika ditambahkan NH3 terbentuk endapan berwarna putih, ketika ditambahkan NaOH sedikit terbentuk endapan merah kecoklatan, dan seterusnya. Untuk yang kedua yaitu reaksi dari ion Bi3+ atau bismut. Nah, untuk reaksinya yaitu kita gunakan dengan hidrogen sulfida, di mana persamaan reaksi yang terbentuk adalah
2Bi3+ ditambah 3 2H2S menghasilkan Bi2S3 ditambah 6H+, yang dimana menghasilkan atau membentuk endapan berwarna hitam. Nah, selanjutnya ketika ditambahkan HCl pekat dan mendidih, di mana endapan tidak larut dalam asam encer dingin ataupun dalam amonium sulfida. Asam klorida pekat yang mendidih dapat melarutkan endapan, yang mana gas hidrogen sulfida dibebaskan. Dan ketika direaksikan dengan NaOH3 encer panas, asam nitrat encer panas dapat melarutkan bismut sulfida, namun meninggalkan belerang dan membentuk endapan putih. Sama seperti ketika direaksikan dengan NH3, NaOH, Ki, dan KCN, bisa dilihat dari tabel. Untuk reaksi yang ketiga yaitu reaksi pada ion CO2+ atau tembaga. Ketika menggunakan reaksi hidrogen sulfida menghasilkan persamaan reaksi CO2+ ditambah H2S menghasilkan CuS ditambah 2H+. Adapun yang dihasilkan adalah sebuah endapan hitam tembaga sulfida. Nah, pada larutan ini larutan harus asam untuk memperoleh endapan kristalin yang mudah disaring. Karena ketika tanpa adanya asam ataupun asamnya hanya sedikit gitu, akan diperoleh endapan koloid yang hitam kecoklatan. Dengan penambahan sedikit asam dan mendidihkan dapat tercapai koagulasi atau penggumpalan. Nah, untuk yang kedua, ketika ditambahkan larutan amonia dengan jumlah yang sedikit. Larutan amonia jika ditambahkan dalam jumlah sedikit kepada Cu2+ ini, maka endapan biru akan menjadi suatu garam basa yang berwarna biru. Nah, ketika ditambahkan larutan berlebih, maka perubahan yang terjadi adalah endapan menjadi berwarna biru tua yang disebabkan oleh terbentuknya ion kompleks tetraaminokuprat seperti itu, dan seterusnya sama seperti apa yang di tabel. Untuk reaksi yang keempat yaitu reaksi dari kadmium atau CD. Nah, sama sesuai dengan tabel, kita menggunakan reaksi hidrogen sulfida dengan menghasilkan persamaan reaksi yaitu CD2+ ditambah H2S menghasilkan CDS ditambah 2H+. Ketika direaksikan dengan hidrogen sulfida menghasilkan sebuah endapan berwarna kuning kadmium sulfida. Nah, pada reaksi ini dapat balik jika konsentrasi asam kuat dalam larutan ini gitu di atas 0,5 molar. Karena pengendapannya akan tidak sempurna. Karena asam pekat dapat melarutkan endapan dikarenakan sebab yang sama gitu. Jadi endapan yang tidak larut dalam kalium cyanida atau racun ini dapat membedakan ion kadmium dari tembaga itu sendiri. Mungkin seperti itu. Nah, bagaimana nih teman-teman yang telah memperhatikan kelompok 1 menjelaskan dari awal hingga akhir, dari yang awalnya itu tentang secara umumnya bagaimana, bagiannya seperti apa, dan juga
tabelnya itu seperti apa, dan juga sampai ke persamaan reaksi. Nah, akhirnya kalian di bagian kesimpulan bahwa kelompok kami ini dapat menyimpulkan menjadi 2 poin. Poin pertama yaitu kation golongan 2A ini tidak bereaksi dengan asam klorida, tetapi membentuk endapan dengan hidrogen sulfida dalam suasana asam mineral encer. Nah, sehingga sering disebut dengan golongan tembaga timah. Nah, ion-ion golongan ini adalah raksa 2, tembaga, bismut, dan juga kadmium. Kation golongan 2A ini didasarkan pada kelarutan endapan sulfida dalam amonium polisulfida. Nah, poin kedua yaitu pemisahan kation golongan 2A ini dilakukan dengan melihat ada atau tidaknya endapan dari hasil reaksi. Nah, lewat warna endapan ini kita tuh dapat mengetahui kation apa sih yang terkandung dalam suatu sampel senyawa. Nah, tidak lupa kami akan mencantumkan daftar pustaka atau bahan referensi yang kami ambil untuk menjelaskan penjelasan sebelumnya. Kalian bisa lihat sebagai berikut. Saya sebagai moderator dan perwakilan kelompok 1 mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah memperhatikan kelompok kami menjelaskan kation golongan 2A dalam pemisahan dan juga identifikasi. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.